Geely EX5 SUV 300 juta yang mengubah peta otomotif dunia. Kalau 10 tahun lalu kita bilang mobil China akan bersaing dengan Jepang, Korea, bahkan Eropa, pasti banyak yang ketawa. Tapi hari ini bukan cuma bersaing, China juga memimpin. Dan Geely EX5 adalah bukti paling nyata sebuah SUV yang harganya cuma 300 jutaan, tapi fiturnya bikin mobil 700 sampai 900 juta kelihatan ketinggalan zaman. Pada segmen ke-1, kita akan membahas tentang kenapa Geely sekarang ditakuti. Geely bukan pemain baru, tapi 10 tahun terakhir mereka berubah drastis. Dari pabrikan lokal menjadi raksasa global yang membeli Volvo, menaikkan Lotus, bekerja sama dengan Mercedes-Benz, dan membangun imperium teknologi otomotif. Bayangkan, perusahaan yang dulu dianggap second tier, hari ini punya Volvo, sebagian Mercedes-Benz Group, dan memproduksi teknologi untuk puluhan brand di seluruh dunia. Jadi kalau hari ini Geely merilis EX5, itu bukan mobil biasa. Ini adalah produk dari kekuatan industri yang sedang mendominasi dunia. Kemudian segmen kedua, desain dan impact visual. Pertama kali melihat EX5, kita langsung sadar desainnya nggak main-main. Di depan lampu LED khas Geely yang tajam, grill besar tapi elegan. Garis bodinya tegas, modern, dan proporsional. Dan kalau kita bandingkan dengan CR-V atau RAV4, EX5 terlihat seperti generasi lebih baru. Masuk ke dalam, kabinnya berasa naik kelas. Material soft touch, floating screen besar, ambient light, AC digital, hingga sunroof panoramik. Kalau ini dikasih logo Eropa, orang-orang pasti percaya harganya 900 juta. Pada segmen ketiga, kita akan membahas performa dan teknologi. EX5 dibekali mesin 1,5 turbo dengan tenaga sekitar 140 sampai 150 horsepower dan torsi 210 Nm. Memang bukan angka monster, tapi untuk SUV 5 seater, performanya sangat cukup. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam berada di kisaran 10 sampai 11 detik. Tapi yang membuatnya menarik adalah Geely tuning mesinnya halus dan irit. Konsumsi BBM bisa 13 sampai 15 km per liter, tergantung cara berkendara. Beberapa varian EX5 bahkan hadir dalam versi listrik di pasar tertentu. Ini menunjukkan arah masa depan Geely. Electrified, efficient, premium low cost. Pada segmen keempat, kita akan membahas tentang fitur keamanan dan ADAS. Ini bagian yang bikin mobil Jepang mulai pusing. EX5 menawarkan fitur-fitur yang biasanya cuma ada di mobil mahal. Mari kita sebutkan satu persatu ya. ABS, EBD, Electronic Stability Control, Traction Control, Hill Start Assist, Tire Pressure Monitoring System, rear camera dan parking sensor. Bahkan di beberapa pasar, lane assist dan collision warning. Geely memposisikan EX5 sebagai mobil keluarga yang aman. Jadi tak heran kalau fitur keselamatannya sangat lengkap. Pada segmen kelima, kita akan membahas harganya yang nggak masuk akal. Sekarang kita masuk ke bagian paling kontroversial. Harga EX5 di beberapa negara Asia berada di rentang
250 sampai 350 jutaan. Ya, Anda nggak salah dengar. SUV sekelas CR-V dengan fitur setara Mazda CX-5, tapi harganya cuma setengahnya. Ini alasan kenapa brand Jepang nggak bisa tidur nyenyak. Pada segmen ke-6 ini, kita akan membahas tentang kenapa merek Jepang mulai ketar-ketir. Pada 2023 dan 2024, China resmi menjadi eksportir mobil terbesar di dunia, mengalahkan Jepang. Dan bukan cuma karena harga murah. Mobil Cina sekarang desainnya modern, teknologinya canggih, fiturnya banyak, harganya agresif, dan produksinya sangat cepat. Ini mengingatkan kita pada kebangkitan Jepang tahun 70 sampai 80-an. Tapi versi otomotif Cina jauh lebih cepat, jauh lebih masif, dan jauh lebih terencana. Pada segmen ke-7, tentu saja tidak ada gading yang tak retak. Kita akan membahas kekurangan dari iX5 ini. Supaya fair, mari kita bahas kekurangannya. Yang pertama adalah suspensi sedikit keras. Karena ini, kenapa suspensinya keras? Karena tuningnya lebih ke performa dan stabilitas. Yang kedua adalah resale value belum sekuat Jepang. Ini normal untuk brand yang baru naik daun. Yang ketiga, after sales sedang berkembang. Jaringan bengkel resmi Geely belum seluas Toyota atau Honda. Ini memang diakui ya, karena baru memulai after salesnya. Yang keempat, brand image masih berkembang. Masih ada stigma lama, mobil Cina sama dengan mobil murah. Tapi kalau melihat value, semua kekurangan itu mudah sekali untuk dimaafkan. Yang pada segmen ke-8, siapa pembeli yang cocok untuk Geely iX5 ini? iX5 cocok untuk keluarga muda, kemudian profesional urban, atau pengguna pertama mobil SUV, atau orang yang ingin fitur banyak dengan budget terbatas. Dan yang terakhir adalah mereka yang sudah bosan dengan harga mobil Jepang yang makin lama makin naik tanpa peningkatan fitur signifikan. Ini mobil yang rasional tapi terasa premium. Pada segmen ke-9 kita akan membahas tentang bentuk masa depan otomotif dunia. Kebangkitan iX5 adalah simbol bahwa dunia otomotif sudah memasuki babak baru. Kalau dulu Toyota, Honda, Mazda adalah penguasa Asia, sekarang posisi itu sedang digoyang. Dalam 5-10 tahun ke depan, kita mungkin akan melihat dominasi mobil listrik China, kolaborasi lebih banyak dengan brand Eropa, penurunan share market mobil Jepang, dan penetrasi masif Geely, BYD, Chery, MG, NIO, dan brand China lainnya. iX5 bukan sekedar mobil, ini adalah tanda zaman. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah Geely iX5 ini sudah cukup kuat untuk menggusur CR-V, RAV4, atau Tucson? Atau Anda masih ragu dengan brand China? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena debat ini akan menentukan arah otomotif dunia di masa depan.